Ilusi yang dihadapi Penatua Sue dan yang lainnya memang jauh lebih sulit daripada ilusi Luonian. Tapi dalam ujian hidup dan mati, Hun dan Elder Sue memiliki lebih banyak pengalaman daripada Luonian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua anggota suku yang memenuhi syarat untuk memasuki Levita pada dasarnya menganggap enteng hidup dan mati, dan ujian hidup dan mati jauh lebih mudah bagi mereka. Luonian tidak menunggu lama, dan Penatua Sue serta dua Hun lainnya melarikan diri dari ilusi dengan aman. Mereka berempat lulus ujian kali ini, dan Tetua Sue masih menjadi orang pertama yang memastikan keselamatan Luonian. Dia lega melihat Luonian aman dan sehat. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu? Penatua Sue bertanya. Tentu saja takut mati, kata Luonian. Takut mati. Tetua Sue sedikit terkejut dan kemudian merasa lega. Eksistensi yang memasuki Levita pada dasarnya memiliki kesadaran akan hidup dan mati. Tetua Sue dan dua orang Hongaria lainnya menjawab bahwa mereka tidak takut mati, dan ujian hidup dan mati yang mereka alami jauh lebih berat. Terutama Penatua Sue, dia telah bereinkarnasi ratusan kali dalam hidup dan mati hanya dalam waktu singkat. Jika itu adalah Luonian, dia mungkin sudah pingsan. Weakness juga memiliki kelebihan lemah, dan tes yang diberikan oleh Levita juga jauh lebih mudah. Jika Anda terus menerobos Levita sesuai ritme ini, mungkin tidak akan sulit. Ayo lanjut naik. Saat garis merah itu menghilang, mereka berempat terus mengitari anak tangga Levita. 6 kaki, 7 kaki, 8 kaki. Di kaki ke-9, kesadaran itu mengajukan pertanyaan lain. Siapa yang akan kamu selamatkan jika dihadapkan pada dilema? Sebelum Luonian bisa menjawab, dia dibawa ke ilusi. Dalam ilusi, gadis kecil itu muncul kembali, dan pada saat yang sama dia memberi Luonian kesempatan untuk membuat pilihan, hidupnya sendiri dan nyawa 10.000 orang, atau mengorbankan nyawamu sendiri, dan kemudian 10.000 orang akan bertahan. Atau 10.000 orang itu akan berkorban sebagai ganti nyawamu sendiri. Kali ini reaksi Luonian sangat cepat, dia memilih untuk hidup sendiri hampir tanpa pertimbangan apapun di mata Luonian. Hidupnya sendiri jauh lebih penting daripada orang asing yang tidak relevan itu. Terlebih lagi, Penatua Sue selalu menekankan mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, yaitu menghadapi Levita dengan sikap paling jujur, dia sangat yakin dengan pilihannya. Segera orang-orang yang tidak bersalah itu perlahan-lahan tenggelam dalam magma setelah gadis kecil yang berdiri di samping Luonian mengomentari kata berdarah dingin kepada Luonian, ilusi itu segera menghilang. Tetua Sue dan kedua orang Hongaria itu juga lulus ujian dengan mulus. Setelah melewati 3 tes jiwa berturut-turut, ekspresi Luonian menjadi semakin santai. Penatua Sue, ini sebenarnya bukan tes jiwa. Ini tidak melibatkan kekuatan atau kedalaman jiwa. Ini adalah tes sifat manusia yang terbaik. Saya menemukannya juga, Penatua Sue mengangguk. Tes seperti itu seharusnya tidak sulit untuk dilewati, kata Luonian. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa tidak satu pun dari 6 balapan luar angkasa melewati Levita selama bertahun-tahun. Elder Sue tersenyum, jangan lupa, apakah itu Hun, Hanyuan atau Huna, meskipun mereka kuat, peradaban mereka masih dalam tahap yang sangat biadab, dan kemanusiaan adalah kekurangan mereka. Selama bertahun-tahun, Elder Sue telah menjelajahi poin kunci untuk tidak bisa menipu Levita, tetapi dia tidak pernah memasuki Levita, tidak peduli seberapa pintar dia, tidak mungkin untuk menebak isi tes Levita begitu saja, untuk melakukan langkah ini. Selanjutnya, mereka masing-masing menerima 3 ujian pada kaki ke-12, ke-15, dan ke-18, dan jatuh ke dalam 3 ilusi. Ilusi ini juga mengulangi ujian sifat manusia, selama mereka memiliki hati yang kuat, tidak sulit bagi Luonian dan Penatua Sue, tetapi salah satu Hun tiba-tiba jatuh ke posisi setinggi 18 kaki. 3 orang yang tersisa melintasi ketinggian 180 kaki dan langsung menuju 20 kaki. 20 kaki sudah merupakan ketinggian yang sangat ekstrim. Hanya beberapa hari yang lalu, hanya 2 orang Hun yang datang ke sini, tetapi mereka juga jatuh ke sini. Tetua Sue dan Luonian juga ingin mencari tahu apa sebenarnya 20 kaki itu. Ketika mereka menaiki tangga spiral, mereka menemukan ada benda transparan yang jaraknya setengah meter menghalangi jalan mereka. Seolah-olah pintu kaca transparan menghalangi langkah, dan di dalam objek transparan itu ada lusinan benda abu-abu keruh yang mengambang. Luonian melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh benda transparan itu dengan ringan. Saat ujung jarinya menyentuh benda itu, riak muncul di permukaan. Benda transparan besar seperti kaca ini berbentuk air. Dan sentuhan Luonian sepertinya mengaktifkan benda abu-abu itu, dan salah satu benda abu-abu itu dengan cepat mendekati permukaan air yang menghadap Luonian, dan tiba-tiba berubah menjadi mulut abu-abu besar dan menggigit ke arah Luonian.
Tapi mulut abu-abu besar tidak bisa meninggalkan permukaan air, itu hanya bisa terbuka di dalam badan air, dan setelah Luonian duduk di tanah dengan kaget, dengan cepat berubah menjadi massa abu-abu itu dan menyusut kembali. Apa-apaan, kata Luonian dengan wajah biru. Penatua Sue segera mengerutkan kening. Benda transparan ini memblokir satu-satunya jalan. Jika dia ingin terus mendaki, dia hanya bisa berenang melalui lapisan badan air ini. Kedua Hun seharusnya mati di dalam badan air. Bukankah mereka pasti akan mati karena postur ini? Gulawalili satu-satunya Hun yang tersisa melihat ekspresi termenung Tetua Sue, dan setelah mendengus, dia langsung pergi ke perairan. Semua orang Hun sangat menghormati Tetua Sue, dan bersedia mengorbankan Penatua Sue menemukan jalannya. Jangan. Sudah terlambat bagi Tetua Sue untuk menghentikannya. Setelah Hun terjun ke dalam air, massa abu-abu itu segera menatapnya. Wow, benda abu-abu itu berubah menjadi mulut besar dan menggigit kepala orang Hun, lalu benda itu berubah menjadi kabut abu-abu dan mulai menembus ke dalam pikiran orang Hun. Orang Hun pada awalnya sedikit bingung. Setelah menyadari bahwa dia aman dan sehat, dia melambai ke Penatua Sue, dan kemudian berenang menuju sisi lain dari badan air. Ketika dia melihat bahwa itu akan melewati badan air, dia tiba-tiba memutar matanya, memegang kepalanya dengan tangannya tanpa sadar, dan memalingkan wajahnya. Fitur wajah dipelintir menjadi bola, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang hebat. Tetua Sue telah mengajari orang Hun ini bagaimana menahan rasa sakit. Keinginan mereka sebenarnya lebih kuat dari makhluk biasa, dan itu bisa membuat mereka sangat menderita. Dapatkah Anda membayangkan siksaan seperti apa yang mereka alami? Apa yang terjadi? Luonian kehilangan suaranya. Boom! Terdengar suara teredam dari badan air, dan kepala orang Hongaria itu tiba-tiba meledak, dan awan kabut abu-abu muncul darinya. Orang Hun tanpa kepala melayang perlahan di dalam air, dan akhirnya jatuh di depan Luonian dan Tetua Sue, karena mayat tanpa kepala melewati garis hijau miliknya, dan langsung dibakar menjadi abu. Luonian dan Tetua Sue berdiri diam beberapa saat, sebelum Luonian bertanya, tempat ini tidak mungkin dilalui, bisakah kita kembali? Nyatanya, Luonian tahu bahwa dia tidak bisa kembali sama sekali, dan hanya menanyakan pertanyaan ini saat dia ketakutan. Penatua Sue tidak mengatakan sepatah kata pun, mengamati benda-benda abu-abu di dalam air. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa akan ada hal seperti itu di Levita 20 kaki, tetapi pada saat ini, hatinya sangat damai, dan berbagai hipotesis muncul di benaknya satu persatu. Dia mengusulkan. Luonian, apakah kamu merasa bahwa aura benda-benda ini agak familiar? Penatua Sue bertanya. Nafas yang familiar. Luonian menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal-hal ini. Penatua Sue berpikir sejenak, lalu dia menjulurkan kepalanya ke dalam air transparan. Wow, saat dia masuk ke badan air transparan, massa abu-abu di dalam air dengan cepat berenang ke arahnya, menyebar menjadi bentuk gigi tajam, dan menggigitnya. Namun, Tetua Sue baru saja menjulurkan kepalanya ke dalam, dan sebelum benda itu menggigitnya, dia sudah menarik diri dari badan air transparan. Wow, benda abu-abu itu tidak bisa keluar dari air, hanya bisa menyebar di permukaan air sebentar, lalu perlahan mundur. Penatua Sue sepertinya sangat suka menggoda benda ini, ketika benda abu-abu baru saja berenang menjauh, dia menjulurkan kepalanya ke dalam air transparan dan menarik benda abu-abu itu. Memutar bolak-balik 4 atau 5 kali. Penatua Sue, mengapa ini? Luonian benar-benar mengira dia sedang menggoda sesuatu di badan air transparan. Persepsi aura mereka, sayangnya, badan air memblokir sebagian besar aura, dan sangat sulit untuk melihatnya, jadi saya ingin memastikannya beberapa kali, kata Penatua Sue sambil berpikir. Apa nafasnya? Luonian benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Penatua Sue tersenyum, saya sudah tahu, katanya sambil menunjuk ke otaknya sendiri, sinar kesadaran yang terhubung ke otak kita sebelumnya, auranya sangat mirip dengan mereka. Mendengar kata-kata Penatua Sue, Luonian tiba-tiba menjadi tertarik, benda-benda di badan air sangat mirip dengan kesadaran mereka mungkin saja. Ini adalah jiwa orang-orang Yangzhou, asumsi Tetua Sue bahkan lebih berani. Jiwa anggota klan Luonian terkejut dan semakin tidak percaya, tapi mengapa mereka menempatkan jiwa di sini? Hanya untuk menyerang kita, Tetua Sue. Menatap benda-benda di badan air, dan berkata setelah keheningan panjang, aku tidak yakin, itu mungkin hadiah. Hadiah. Luonian tidak bisa menahan tawa. Orang Hongaria itu ditembak mati di depan mereka barusan, bagaimana ini ada hubungannya dengan hadiahnya? Selain itu, 2 orang Hun mendaki ketinggian ini beberapa hari yang lalu, dan mereka juga berhenti di sini. Penatua Sue tidak peduli dengan ekspresi mengejek Luonian,
tetapi terus menganalisis, Yang Zhu tidak mungkin membuat penghalang yang tidak bisa ditembus. Hanya saja kita belum menemukan cara. Tetapi tidak mungkin hadiah Luo Nian bersikeras. Pada saat ini, Penatua Sue menatap Luo Nian dan berkata, apakah menurut Anda ada kemungkinan besar untuk menemukan manusia yang mirip dengan Anda atau bahkan lebih lemah untuk memasuki Levita dan lulus 6 ujian barusan? Luo Nian saya tidak tahu mengapa Penatua Sue mengajukan pertanyaan seperti itu, saya memikirkannya sejenak, kemungkinan lulus sangat tinggi. Tes sifat manusia itu tidak sulit. Jika itu ayah saya, atau paman takdir, mereka pasti akan melakukannya lulus 100%. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 6 ras luar angkasa tidakkah menurut Anda aneh bahwa lebih dari 2 juta orang memasuki Levita, tetapi Anda dan saya serta 3 orang Hun datang ke sini? Penatua Sue bertanya lagi. Luo Nian benar-benar tidak terlalu banyak berpikir, tetapi Luo Nian berkata, yang disebut 6 balapan luar angkasa, bukankah mereka terlalu bodoh? Sejauh menyangkut manusia, bahkan jika mereka ditempatkan di tanah tandus, kebijaksanaan akan dihasilkan paling banyak dalam puluhan ribu tahun, dan peradaban akan lahir dalam beberapa ribu tahun, dan kemudian mereka akan berkembang pesat. Waktu kelahiran 6 ras luar angkasa jauh melampaui, dan orang Hun telah dididik oleh Penatua Sue. Dia masih terlihat bodoh sekarang, yang benar-benar tidak masuk akal. Setelah ruang dalam rusak, kondisi untuk menghasilkan peradaban maju telah hilang. Ke-6 ras luar angkasa ini seperti cacing tanah dan semut yang hidup di bawah tanah. Mereka telah dibatasi sejak lahir, jadi bahkan jika saya mencoba untuk mengajari mereka, itu akan terjadi, tidak membantu mereka. Masih bodoh dalam banyak hal. Penatua Sue bertanya setelah selesai berbicara, jika Anda memasukkan sinar jiwa ke dalam semut, apa yang akan terjadi pada pikiran cacing tanah? Headshot. Luo Nian tanya ragu-ragu, dia tidak pernah melakukan hal yang membosankan. Iya, kata Tetua Sue, menunjuk ke abu putih di tanah, dari sudut pendukung, orang Hongaria adalah semut, cacing tanah, dan serangga di tanah. Mereka tidak bisa menahan jiwa para pendukung, jadi mereka adalah headshot. Lalu Elder Sue berpikir kita tidak akan mendapatkan headshots. Tanya Luo Nian. Tidak ada pilihan selain mengambil risiko. Wow. Penatua Sue langsung masuk ke badan air transparan. Meskipun dia adalah tubuh seorang Hun, jiwanya adalah roh manusia, meskipun dia berasal dari dunia utama, dia masih lebih percaya diri daripada orang Hun. Masa abu-abu dengan cepat menumbuhkan gigi satu persatu, menggigit Penatua Sue dalam satu gigitan, dan kemudian terus-menerus mengebor ke dalam benaknya. Pemandangan ini menakutkan untuk ditonton. Elder Sue terus memutar matanya, dan tubuhnya semakin berkedut. Luo Nian melihat pemandangan ini, tangannya sangat gugup sehingga tidak ada tempat untuk mengistirahatkannya, dia takut kepala Elder Sue akan meledak di saat berikutnya. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Setelah sekitar 20 napas, Penatua Sue yang gemetar akhirnya berhenti gemetar, dia melayang dengan tenang di badan air transparan, menatap Luo Nian dengan sedikit kedalaman di matanya, dan mengaitkan jari-jarinya ke arahnya pada saat yang bersamaan. Aku benar-benar tahan. Luo Nian berkata dengan bersemangat dan ingin menyelam ke dalam badan air transparan, tetapi berhenti ketika dia mendekati badan air transparan. Dia lupa bahwa dia berbeda dari Tetua Sue. Penatua Sue adalah roh manusia, dan dia adalah yang terkuat di antara roh manusia. Luo Nian adalah manusia di dunia yang kacau, dan hanya memiliki basis kultivasi dewa sejati. Kesenjangan ini terlalu besar. Penatua Sue dapat menanggungnya, tetapi dia mungkin tidak dapat melakukannya. Penatua Sue, mengapa saya tidak menunggu Anda di sini, dan selamatkan saya setelah Anda mendapatkan tongkat cincin hari itu, kata Luo Nian sambil tersenyum. Tanpa diduga, Penatua Sue berenang langsung dari badan air transparan, mengulurkan tangan dari badan air, meraih leher Luo Nian dan menyeretnya ke badan air transparan. Gulu. Saat Luo Nian masuk ke dalam air, benda abu-abu lainnya langsung menuju ke arahnya. Seolah-olah dia melihat bunga abu-abu mekar dengan cepat, kelopaknya membungkus kepalanya, dan kemudian semuanya masuk ke dalam pikiran Luo Nian. Wow, saat berikutnya, Luo Nian merasakan ledakan rasa sakit, dan dia merasakan kekuatan jiwa yang kuat menembus ke dalam pikirannya. Kekuatan jiwa ini sangat murni, tanpa tanda merek apapun, dan sama sekali tidak dimiliki, Luo Nian secara alami menyerapnya dengan sangat lancar. Sambil menyerapnya, Luo Nian juga merasakan rasa sakit yang kuat, kekuatan jiwa yang kuat ini sepertinya membelah kepalanya hingga terbuka. Luo Nian belum pernah mengalami kesulitan sebelumnya, bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu? Pada saat ini, dia hampir tidak memiliki pikiran lain,
dia hanya berharap dia akan pingsan, tetapi kekuatan jiwa terus menumbuhkan jiwa Luonian, dan pada saat yang sama itu memberinya rasa sakit yang lebih hebat. Ini hanyalah semacam siksaan yang tidak manusiawi. Rasa sakitnya begitu menyakitkan sehingga dia baru saja membuka mulutnya saat air mengalir masuk. Infus jiwa mengambil 10 napas lebih lama dari Penatua Sue, tetapi Luonian terasa selama 1 abad. Ketika infus jiwa selesai, Luonian hanya berbaring di badan air seperti ini. Jiwa yang kuat memberinya persepsi baru tentang dunia, dan dia mencerna persepsi ini. Jiwaku telah menjadi sangat kuat. Setelah beberapa saat, Luonian berjalan keluar dari air transparan, dan hanya menatap Penatua Sue dengan aura yang tiada taraf. Tentu saja Tetua Sue dapat melihat perubahan Luonian. Sebagai pusat kekuatan puncak di dunia utama, jiwa Tetua Sue sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia menyuntikkan kekuatan jiwa Yangzu, kekuatan jiwa telah tumbuh lebih dari 3 atau 4 kali lipat, tetapi Luonian berbeda. Luonian hanyalah dewa sejati di dunia yang kacau. Setelah dia menerima kekuatan jiwa klannya, jiwanya mungkin tumbuh beberapa kali lipat. Perasaan ini luar biasa. Baru saja dia kesakitan, tetapi sekarang hatinya sangat bahagia, seolah-olah dia telah mengalami kelahiran kembali. Penatua Sue benar-benar bersemangat, dan sungguh merupakan kejutan besar untuk dapat memperkuat jiwanya sedemikian rupa. Tetapi sekarang dia telah tenang, apa alasan menuangkan kekuatan jiwa yang melonjak seperti itu ke dalam diri saya? Harapannya hilang setelah punah, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan, pasti ada alasan untuk menguatkan jiwa mereka. Kamu akan tahu kapan kamu naik, kata Luonian dengan percaya diri. Penatua Sue mengangguk dan terus menaiki tangga. Setelah melewati badan air transparan, tidak ada garis hijau di jalan di depan yang membatasi jalur mereka. Memanjat 1 lantai, yang tingginya 21 kaki, mereka melihat sebuah bola muncul di tengah. Bola tersebut menggantung di udara seperti lingkaran mutlak, tanpa cacat apapun dilihat dari sisi manapun. Tapi saat mata mereka bersentuhan dengan bola, mereka jatuh ke dalam perasaan kesepian dan sunyi. Bola itu sepertinya ada selamanya, tanpa awal atau akhir, atau bahkan tanpa arti bagaimana bola ini kembali. Apa? Tanda tanya. Luonian bertanya. Penatua Sue melihat bola sambil berjalan, dan dia menggelengkan kepalanya untuk menyatakan bahwa dia juga tidak tahu. Pada saat ini, seberkas cahaya redup muncul di depan mereka berdua, seberkas cahaya ini terus berubah, dan perlahan terbentuk. Itu adalah gadis kecil yang dilihat Luonian beberapa kali dalam ilusi sebelumnya. Sampai jumpa lagi, kata gadis kecil itu acuh tak acuh. Luonian melihat sekeliling dan bertanya dengan gugup, bukankah ini ilusi? Tidak, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Penatua Sue telah melihat bahwa gadis kecil itu adalah ilusi. Apa yang akan kamu lakukan? Luonian bertanya. Dia benar-benar mengerti bahwa gadis kecil itu sendiri mewakili Levita, tetapi Levita membutuhkan gambar untuk berkomunikasi dengan Luonian, jadi dia membuatnya. Sebagai pemandu, aku akan memandumu untuk memanjat, kata gadis kecil itu dengan ekspresi kosong. Tidak perlu, kami punya kaki, Luonian melambaikan tangannya. Gadis kecil itu menunjuk ke bola dan menjelaskan, ini adalah dunia tanpa pikiran. Ini sebenarnya adalah titik yang sangat kecil dan sangat besar, yang berisi segalanya dan kosong pada saat yang sama. Ini adalah dunia dengan satu kisi. Luonian berkata. Kepada gadis kecil itu belum memasukkan kata-katanya ke dalam hati, tetapi ekspresi Penatua Sue sangat berubah. Apakah ini dunia dengan satu kisi? Apakah ini dunia nyata dengan satu kisi? Gadis kecil menatap Penatua Sue dengan mata mengejek. Dunia tanpa pikiran mencakup semua materi, dan tidak ada jarum yang bisa melarikan diri. Jika dunia tanpa pikiran benar-benar muncul, Anda semua akan menjadi bagian darinya, bagaimana Anda bisa berdiri? Di sini, dunia tanpa pikiran ini dibuat oleh Yangzu. Tetua Sue bertanya lagi. Kami tidak melakukannya, kata gadis kecil itu sambil menggelengkan kepalanya, itu diciptakan oleh Chong. Siapa Chong? Tetua Sue bertanya lagi. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu segera berkata, dari adalah mengikuti, ia memiliki segalanya dan menciptakan segalanya, lanjut gadis kecil itu setelah penjelasan sederhana, kalau begitu kamu hanya perlu memanjat. Apa susahnya? Luonian mengangkat bahu. Suasana di dunia tanpa pikiran memang aneh, tapi bagaimana dengan suasana aneh? Paling-paling, itu hanya untuk mempengaruhi suasana hatinya, Luonian tidak melihat lagi, dan naik ke lantai atas. Melihat tatapan acuh tak acuh Luonian, gadis kecil itu hanya tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Setelah berjalan mengitari Levita 2 kali, mereka naik ke ketinggian 23 kaki pada saat ini,
bola menghilang, dan kehancuran yang tak terlukiskan menghilang. Tapi ada tembok besar di tengah menara, ada garis yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Garis-garis ini sangat rumit, berbagai kotak dan lingkaran saling terkait, dan banyak garis membentuk hal-hal aneh. Dunia tembok, dunia grid kedua, kata gadis kecil itu. Bagi Luonian dan Penatua Sue, dunia dinding hanyalah sebuah gambar, tetapi gambar ini jauh lebih baik daripada dunia tanpa pikiran. Mereka bahkan dapat merasakan vitalitas di dunia dinding, dan garis-garis di dalamnya membentuk gambar bergerak. Lukisan adalah hidup. Makhluk hidup. Ini sama sekali bukan ujian, ini seperti menonton bunga di atas kuda. Luonian mengangkat bahu. Gadis kecil itu mencibir, karena dunia tanpa pemikiran dan dunia tembok keduanya lebih rendah dari level duniamu, kamu tidak akan terpengaruh oleh dunia level rendah. Saat kamu naik ke dunia level lebih tinggi, kuharap kamu masih bisa berbicara seperti ini. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Penatua Sue terkejut sesaat, dan segera mengerti mengapa klan yang memberinya kekuatan jiwa yang kuat dan Luonian. Selanjutnya, saya takut akan mengalami baptisan dunia tingkat tinggi, semakin tinggi tingkat dunia, semakin banyak informasi yang terkandung, dan semakin tinggi persyaratan jiwa jika hanya 6 tingkat dunia. Apakah saya masih bisa menanggungnya dengan kemampuan saya sendiri? Jika masih ada 7, atau bahkan 8, maka saya khawatir. Ketika Penatua Sue khawatir, matanya tiba-tiba tertuju pada Luonian. Sebagai makhluk dari dunia 3 tingkat, anak ini dapat bergerak bebas di dunia 4 tingkat dan 5 tingkat, mungkin dia bisa melintasi dunia tingkat tinggi itu. Penatua Sue berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya, tetapi naik selangkah demi selangkah bersama Luonian. Setelah mendaki lebih dari 2 kaki, apa yang mereka lihat adalah dunia 3 kisi, dan itu juga dunia yang paling dikenal Luonian. Luonian telah jauh dari dunia yang kacau untuk waktu yang lama, dan ketika dia tiba-tiba melihat semua yang akrab ini, dia merasa sedikit rindu. Lalu ada dunia 4 bingkai, kali ini giliran Penatua Sue untuk bernostalgia, lagi pula, dia telah tinggal di dunia 5 bingkai untuk waktu yang lebih lama. Ketika mereka naik ke ketinggian 30 kaki, mereka memasuki dunia kisi kelima, dan dunia kisi ini secara alami tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka. Tapi ketika Luonian melihat makhluk di dunia grid kelima, dia tidak bisa menahan tawa. Klanmu, bagaimana klan terlihat seperti ini? Dia sangat naif, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya seperti Luonian. Sebaliknya, dia mengedipkan mata pada Luonian, jangan lupa bahwa pemandu Levita masih ada di sini, dan dia berasal dari keluarga angkat. Gadis kecil yang memimpin tidak peduli dengan kekasaran Luonian. Kesenjangan antara peradaban dan peradaban begitu besar sehingga dia bahkan tidak mengerti mengapa Luonian tertawa. Setelah dia memimpin mereka berdua mendaki lebih dari 2 kaki, dia melihat dunia ke-6. Elder Sue berhenti sebelum memasuki dunia 6 grid. Anak tangga di depan sudah tidak ada, dan yang bisa dia lihat hanyalah potongan-potongan bingkai persegi. Bingkai-bingkai ini bergabung satu sama lain untuk membentuk bingkai yang lebih besar, dan kemudian dengan cepat dibedakan, yang tampak luar biasa. Sebagai makhluk dari dunia 4 kerangka, sudah sangat sulit bagi tetua Sue untuk memahami ruang angkasa yang dalam, sepenuhnya kebetulan dia mendapatkan tubuh fisik seorang Hongaria untuk beradaptasi dengannya. Ini adalah dunia tanpa batas, dan akan sulit bagimu untuk beradaptasi, kata gadis kecil itu dengan enteng. Jika saya tidak terbiasa, apakah saya masih bisa melewatinya? Penatua Sue tiba-tiba bertanya. Sekarang dia memasuki Levita, Penatua Sue juga ingin mendapatkan sedikit kemungkinan untuk tetap hidup. Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia juga bisa menaruh harapannya pada Luonian. Jika Luonian masih bisa berjalan tanpa hambatan, paling buruk dia akan terseret. Tentu saja tidak, gadis kecil itu sedikit terkejut dengan kata-kata Penatua Sue. Kamu harus sepenuhnya beradaptasi dengan dunia ini dan melihat segala sesuatu di dunia ini dengan jelas untuk dilewati. Adaptasi. Lihat dengan jelas, hampir mustahil untuk dilakukan ini, dan kamu tidak dapat melakukannya dengan kekuatan membesarkan keluarga. Mengapa kamu tidak bisa melakukannya? Terima saja reinkarnasi jiwa, sehingga makhluk di dunia kelima dapat melihat dunia keenam jelas. Jika tidak, menurut Anda mengapa Levita memberi Anda kekuatan jiwa yang begitu kuat? Hanya agar Anda dapat menahan reinkarnasi. Jiwa gadis kecil itu menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan ini, Elder Sue akhirnya mengerti. Mereka juga memiliki teknik serupa di Sekte Empat Roh, yaitu Festival Giok Merah yang terkenal. Setelah Festival Giok Merah, makhluk tingkat 3 dapat dengan mulus diubah menjadi makhluk tingkat 4, dan Festival Giok Merah persis apa yang diteliti oleh Great Conjecture Institute.
Meskipun festival giok merah dapat mengubah makhluk tingkat 3 menjadi makhluk tingkat 4, ia juga akan mengalami rasa sakit yang cukup besar selama proses tersebut, dan setelah pengorbanan batu giok merah gagal, makhluk tingkat 3 juga akan tersebar. Kalau begitu mari kita coba, berapa banyak reinkarnasi jiwa yang bisa saya tahan? Penatua Sue berkata dan mengambil langkah itu. Ketika dia melangkah ke batas tidak berpikir, dia merasa bahwa tubuhnya juga telah berubah menjadi bingkai persegi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan semua persepsi di depannya telah mengalami perubahan drastis, yang tidak dapat dia adaptasi sama sekali. Saat Tetua Sue panik, dia melihat bingkai persegi merah cerah muncul, yang menyelimutinya, dan kemudian Tetua Sue merasakan tubuhnya terpotong-potong. Persepsi semacam ini tidak berasal dari umpan balik tubuh, tetapi langsung dari jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah ilusi. Masalahnya adalah Penatua Sue tidak dapat menilai sama sekali. Dia hanya merasakan tubuhnya dan jiwa telah terpotong menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit tidak dapat dihindari, bahkan pingsan, dan hanya dapat dilawan dengan kemauan keras. Setelah hampir sebatang dupa, seluruh proses berhenti. Kotak-kotak itu mulai ada, diatur dan digabungkan satu sama lain untuk membentuk hukum yang unik, dan Penatua Sue juga memahami hukum ini dan memahami langkah-langkah di dunia 6 kisi. Saya telah menyelesaikan reinkarnasi jiwa, kata Penatua Sue. Ya, gadis kecil itu berdiri, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia 6 kisi, giliran berikutnya. Dia secara alami mengacu pada Luonian. Luonian dapat melihat penampilan menyakitkan Penatua Sue barusan, dan Luonian juga sangat gugup saat ini. Jika saya dapat memahami dunia 6 kisi, tidak dapatkah saya mengalami reinkarnasi jiwa? Gadis kecil itu melirik dia dengan dingin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Luonian melangkah ke dalamnya tanpa daya, lalu berjalan menaiki tangga. Aturan kedua dunia benar-benar berbeda. Mereka yang belum mengalami reinkarnasi jiwa hampir tidak bisa berjalan satu langkah pun, tetapi Luonian benar-benar berjalan seperti ini. Sekarang giliran gadis kecil itu untuk mengubahnya wajah. Kamu datang dari dunia 6 grid. Atau mengatakan bahwa kamu telah mengalami reinkarnasi jiwa. Luonian mengangkat bahu. Bepergian melalui dunia yang berbeda, dia benar-benar tidak memiliki hambatan. Adapun reinkarnasi jiwa, bagaimana dia tahu? Penatua Sue, yang pucat dan belum pulih, melihat bahwa Luonian sangat santai, dan ada senyuman di wajahnya, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, itu selalu dijamin oleh Luonian. Ikuti langkah-langkah dunia 6 blok. Memanjat, Luonian terus melihat ke arah tengah menara. Hei, apa tablet batu persegi yang berdiri di sana itu? Luonian bertanya. Itu bukan prasasti, itu Sengming, jawab gadis kecil itu. Apakah itu batu nisan untuk Sengming? Luonian bertanya lagi. Sengming adalah ras terkuat di alam tanpa batas, dan dia juga pewaris keluarga kita. Gadis kecil itu akhirnya menjadi tidak sabar. Menurut aturan, dia seharusnya tidak mengalami perubahan suasana hati, tetapi pria di depannya ini adalah benar-benar makhluk macam apa yang terlihat seperti tablet batu. Ras yang tidak beruntung seperti itu lebih konyol daripada Yangzu. Luonian mengangkat bahu. Penatua Sue, yang sedang berjalan di depan, juga terdiam beberapa saat, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Setelah mendaki dunia ke-6, mereka telah mencapai ketinggian 36 kaki. Ketika gadis kecil itu mulai memperkenalkan diri, kaki Penatua Sue sedikit gemetar. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengalami reinkarnasi jiwa di masa lalu, dia akan sangat bahagia. Tetapi setelah berhasil selamat dari reinkarnasi jiwa, rasa sakit seperti ini benar-benar tak tertahankan. Menilai dari kata-kata gadis kecil itu, semakin tinggi level dunia, semakin menyakitkan reinkarnasi jiwa itu. Dunia ketujuh dewa tanpa batas, silakan masuk, kata gadis kecil itu. Kali ini gadis kecil itu memfokuskan pandangannya pada Luonian. Dia ingin melihat Luonian menerima siksaan reinkarnasi jiwa, bukan tanpa niat jahat. Tanpa diduga, Luonian masuk dengan sembarangan, melihat ke tengah Levita, dan berteriak dengan mata berbinar seolah menemukan dunia baru. Ini bambu, banyak bambu, bambu ini adalah penduduk asli dunia dewa tanpa batas. Orang ini. Gadis kecil itu memandang Luonian seperti ini, di satu sisi dia sangat marah, di sisi lain dia juga terkejut. Dia bukan makhluk dari 5 tingkat, juga bukan makhluk dari 6 tingkat, tetapi makhluk dari 7 tingkat. Jika tidak, mengapa reinkarnasi jiwa tidak dapat dimulai? Tidak mungkin ada masalah dengan Levita, tidak bisa bereinkarnasi jiwa. Ketika dia berada dalam kebingungan ini, Penatua Sue telah melangkah ke dunia 7 kisi, dan disiksa oleh reinkarnasi dari kisi jiwa. Ketika gadis kecil itu menatap Luonian lagi,
dia akhirnya menyadari bahwa dia sepertinya sedang menunggu hal aneh yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Apakah dunia dengan level berbeda memengaruhimu? Gadis kecil itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu. Luo Nian benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dia menunjuk ke tangga dan berkata, jika kamu terus naik, kamu akan mengerti. Luo Nian juga ingin mencari tahu masalahnya sendiri, dan sekarang adalah kesempatannya. Dunia ini menjadi semakin rumit dan tidak jelas, tetapi dia dapat melewati setiap dunia dengan tenang. Dia ingin tahu hubungan apa yang dia miliki dengan dunia ini. Penatua Sue disiksa untuk waktu yang lama di samping, dan reinkarnasi jiwa di dunia ketujuh bahkan lebih kejam, tetapi pada akhirnya dia selamat, tetapi dia kulitnya sudah sangat jelek. Jika kulit orang Hongaria sangat buruk, pertama wajahnya akan menjadi pucat, tetapi setelah tingkat keputihan tertentu, wajahnya akan mulai berkerut. Sekarang wajah Penatua Sue penuh dengan kerutan, sejelek bola kertas. Dapat dibayangkan bahwa dialah yang pergi, teruskan Penatua Sue melemah. Melihat penampilannya, Luo Nian berkata dengan cemas, kenapa kamu tidak istirahat? Lagi pula, Levita tidak menentukan waktu. Tanpa diduga, gadis kecil itu berkata, tidak ada gunanya. Setelah reinkarnasi jiwa, dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan ini tidak dapat dihilangkan. Penatua Sue juga mengangguk. Makhluk dari jaringan pertama berubah menjadi makhluk dari jaringan keempat, Grid, tetapi mereka secara permanen menanggung tekanan mental yang sangat besar. Penatua Sue dapat menanggung beban hanya melintasi satu dunia, tetapi sebagai makhluk berempat, terlalu banyak tekanan bagi Penatua Sue untuk melintasi dunia tujuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali, Luo Nian berkata dengan cemberut. Gadis kecil itu menatap Luo Nian dengan muram, aku tidak keberatan mengakhiri hidupnya sekarang. Dia memiliki wewenang untuk melakukannya. Luo Nian tidak punya pilihan selain tutup mulut. Dia naik untuk menahan Elder Sue yang sedang berjuang dan perlahan naik. Elder Sue berkata perlahan, sepertinya hidupku harus berakhir di dunia ke-8, uhuk-uhuk. Jika kamu mati, apa yang harus aku lakukan? Luo Nian berkata sedikit tertekan. Temperamennya seperti ini, dia masih memiliki sedikit ambisi ketika dia tidak bergantung. Dia akhirnya menemukan Elder Sue yang dapat berkomunikasi dengannya, dan segera kembali ke wujud aslinya. Dia sangat panik ketika Elder Sue akan mati. Tanpa diduga, begitu Luo Nian selesai berbicara, Tetua Sue meraih rok Luo Nian dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak tahu dari mana kekuatan itu muncul, tetapi dia mengangkat Luo Nian setinggi 1 kaki. Kamu tidak bisa tolong tapi tahu caranya lakukan. Kamu sangat ingin mendapatkan Sky Ring Rod. Bahkan jika aku mendapatkannya, aku tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya kembali, kata Luo Nian dengan suara rendah. Aku tidak benar-benar mati. Aku akan membawamu kembali ke alam utama, jangan lupa bahwa aku yang sebenarnya masih berada di luar kota Tianlun. Penatua Sue sedikit pulih dari kegembiraannya, dan kerutan di wajahnya menjadi lebih sedikit. Oke, aku akan mencoba yang terbaik, jawab Luo Nian. Bicaralah lebih keras. Penatua Sue berkata dengan penuh semangat. Aku akan melakukan yang terbaik, teriak Luo Nian. Tangan yang menjepit rok kemeja perlahan-lahan dilepaskan, dan Tetua Sue terus memanjat dengan punggung tertekuk. Pada ketinggian 3 kaki, berjalan mengelilingi Levita 3 kali, hanya membutuhkan sekitar 10 napas dengan kecepatan Luo Nian, tetapi Penatua Sue berjalan keluar dari 3 batang dupa. Setelah berjalan ke ujung dunia kisi ke-7, dunia kisi ke-8 muncul di depan mereka. Makna tanpa batas. Itu adalah dunia yang penuh warna. Di mata Tetua Sue, ada banyak sekali pewarna yang terciprat bersama, terjerat, terjalin, dan bercampur, tetapi pewarna tersebut tidak cocok satu sama lain. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati jika mengambil langkah itu, Tetua Sue menepuk dada Luo Nian dan masuk tanpa ragu. Penatua Sue menganggap dirinya sangat beruntung bisa menghargai adegan dunia arti tak terbatas di bingkai ke-8. Tetapi saat dia memasuki dunia itu, Penatua Sue hanya merasa bahwa dia terbelah menjadi hal-hal kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian secara bertahap terkikis, dia akhirnya jatuh di depan reinkarnasi jiwa. Setelah Luo Nian memasuki dunia grid ke-8, dia masih bertingkah seperti orang normal. Gadis kecil itu kagum di samping, tetapi Luo Nian sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Penatua Sue, dia akhirnya membimbingnya ke Levita, dan Penatua Sue masih merupakan tokoh penting dalam 4 roh sekte. Ini adalah penghargaan orang tua bahwa Zeng bisa. Sejauh ini, dia sedang tidak mood untuk mengapresiasi adegan Unlimited Realm, tapi melangkah ke atas. Perlombaan luar angkasa di luar Levita telah meledak,
dan mereka telah menyaksikan keseluruhan proses dari awal sampai akhir. Salah satu orang Hun itu jatuh tak lama setelah mereka masuk, dan orang-orang dari suku Han Yuan masih mengejek. Lagi pula, ras di luar angkasa jarang jatuh pada ketinggian 2 hingga 3 kaki, tetapi kemudian orang Hun itu bertahan, dan mereka semua mencapai tingginya 2 kaki. Tingginya 10 kaki. Ketinggian 20 kaki belum pernah dipatahkan sebelumnya, dan orang-orang di ruang angkasa semua menatap pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa 2 titik cahaya akan segera melintasi tahap ini, dan kemudian naik ke atas ketika salah satu titik cahaya. Ketika titik itu menghilang lagi, ras luar angkasa mengeluarkan seruan. Beberapa ras luar angkasa senang, sementara yang lain disayangkan sebagian besar. Ras berharap mereka bisa memanjat Levita, tetapi beberapa orang takut mati, dan mereka lebih memilih seseorang untuk mengakhiri menara pemakan manusia ini. Orang Hun itu adalah satu-satunya harapan. 40 kaki. Apakah orang terakhir Penatua Sue? Mungkin itu pendatang baru. Perlombaan luar angkasa ini menatap titik cahaya terakhir dengan pikiran mereka sendiri, dan hati mereka penuh ketegangan. Di gedung oval di tepi alun-alun, monster kecil Hungaria yang tinggal di belakang tidak pernah mengedipkan matanya. Itu datang pada hari yang sama dengan Luonian. Jika Levita benar-benar hancur, dia akan bertanggung jawab selanjutnya. Menyaksikan bintik-bintik lampu hijau menghilang satu demi satu, hatinya secara bertahap dipenuhi rasa takut, tetapi tidak bisa melakukan apapun kecuali berlutut dan mengucapkan serangkaian doa 41 kaki 42. Kaki, titik-titik, 43 zang, kurangnya alam tak terukur. 44 zang, 45 zang 46 zang zang tak terbatas kedua. 47 zang 48 zang 47 zang. Titik-titik, 9 kaki sayangnya. Setiap kali dunia naik ke suatu tingkat, gambar yang disajikan benar-benar terbalik, dan perasaan yang ditimbulkannya kepada orang-orang seharusnya sangat novel. Dengan karakter ayahnya Luo Zeng, semuanya akan terpatri di hatinya. Tapi Luonian tampak tak bernyawa, melihat terlalu banyak perubahan dramatis dari pemandangan yang luar biasa membuatnya merasa sedikit lelah. Penyesalan tanpa batas adalah dunia dengan 12 kisi, dan juga dunia yang paling dekat dengan kesempurnaan. Sedangkan dunia yang satu tingkat lebih tinggi dari penyesalan tanpa batas disebut kesempurnaan tanpa batas. Kata gadis kecil itu dengan fasih. Apakah ini akhirnya? Luonian memotongnya. Dunia tanpa batas sempurna 13 blok tidak dapat dipulihkan, bahkan jadi hanya ada 12 dunia kecil di Levita. Titik-titik. Gadis kecil itu menjelaskan dengan keras kepala. Aku hanya ingin tahu apakah tidak apa-apa. Luonian memotongnya lagi. Kamu gadis kecil itu sangat marah dan berkata dengan marah, sekarang tingginya 49 kaki, dan bagian atas adalah bagian atas, kamu bisa masuk dan mendapatkannya jika kamu memiliki kemampuan. Luonian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, sebelum mengambil langkah tanpa ragu. Setelah sampai sejauh ini, apa lagi yang perlu ditakuti? Berjalan ke ujung Wuliangji, anak tangga mencapai puncak, di depan Luonian ada pintu batu biasa. Permukaan pintunya sangat kasar, sangat tidak sesuai dengan penampilan halus Levita. Luonian tidak banyak berpikir, mengulurkan tangannya dan mendorong ke arah pintu. Kakak, pintunya tidak dibuka selama bertahun-tahun, dan bahan kasarnya tidak pernah membusuk. Hanya ada suara keras, dan pintunya didorong terbuka oleh Luonian. Saat pintu dibuka, Luonian sedikit terkejut. Ruang di dalam pintu sama kasarnya. Tampaknya seseorang telah mengaspal ruangan dengan batu yang dihancurkan halus, dan ada permukaan batu yang sangat kasar di mana-mana. Perlu disebutkan bahwa ruang di dalam pintu ini milik dunia kisi kelima, dan Levita telah kembali normal ketika dia datang ke sini, meskipun tidak masalah apakah itu normal atau tidak untuk Luonian. Di mana staf cincin langit? Luonian berbalik dan bertanya pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu berdiri di pintu dan tidak masuk. Dia tidak memiliki izin untuk memasuki lantai atas. Kamu bisa masuk dan menemukannya sendiri. Gadis kecil itu masih sangat tidak puas dengan Luonian. Luonian mengangguk, memasuki ruang atas dan melihat sekeliling. Segera dia menemukan pilar batu kristal ungu di tengah ruang atas, dan sepertinya ada sesuatu di dalam pilar batu ametis. Ketika dia masuk, dia menemukan benda seperti kayu mati di dalam pilar batu ametis. Ketika dia mengerutkan kening dan memikirkan jalur benda ini, dia menamparkan kepalanya dengan keras. Tongkat ini adalah tongkat cincin langit. Tongkat. Kayu itu tampak tumbuh secara alami, dan bentuknya sangat aneh sehingga Luonian tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Di lantai atas Levita, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, tongkat cincin langit. Memikirkan akhirnya mendapatkan hal yang paling penting, Luonian sangat bersemangat.
Dia segera mundur 2 langkah, memutar telapak tangannya dengan satu tangan, mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, dan melesat ke arah pilar batu kecubung. Boom! Suara teredam yang sangat ringan datang. Pilar batu kecubung tetap tidak bergerak. Kulit Luonian berubah beberapa kali, dan dia melakukan beberapa latihan dan kekuatan gaib. Sangat disayangkan bahwa dengan kultivasi dewa sejatinya, jika dia masih bisa memamerkan kekuatannya di alam semesta, itu tidak akan cukup untuk menempatkannya di domain dewa, apalagi dunia kelima ini. Meskipun dia bekerja keras untuk menekan dirinya hingga batasnya, pilar batu kecubung masih berdiri tak bergerak, dan seluruh tubuhnya bahkan tidak pernah bergetar, apalagi meninggalkan jejak apapun. Luonian juga memiliki pengetahuan diri, mengetahui bahwa dia terlalu jauh tertinggal. Sayang sekali Elder Sue tidak bisa bertahan dan mati. Jika dia bisa datang ke sini bersamaku, tubuh orang Hun seharusnya bisa menerobos setelah upaya. Ini gagal, Luonian kembali ke pintu untuk meminta bantuan gadis kecil itu. Lagi pula, dia adalah pemandu di Levita, dan dia berhasil mencapai puncak menara, jadi tidak mungkin untuk melepaskan semua usahanya sebelumnya karena dia tidak dapat mematahkan pilar batu. Setelah gadis kecil itu mendengar kata-kata Luo Zeng, dia juga bingung, ini di luar jangkauanku, aku tidak bisa masuk ke pintu ini, dan aku tidak bisa memahami informasi di dalamnya, tapi aku ingin menggunakan kebijaksanaan tak terbatas dari Anda pasti tidak akan meninggalkan jalan, Anda harus mencari lebih dalam. Luonian juga merasa itu masuk akal, jadi dia kembali ke ruang atas yang kosong. Kecuali pilar batu kecubung dan batu kasar yang tidak rata ini, tidak ada apa-apa. Karena aku tidak bisa membuka pilar batu kecubung, aku hanya bisa menemukan jawabannya di batu kasar ini. Luonian melihat batu kasar terdekat, dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan ada benjolan kecil di batu kasar tersebut, seperti benjolan seukuran kepalan tangan. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam? Sebuah pikiran melintas di benak Luonian. Dia mengulurkan tangannya dan memetik bagian yang terangkat. Batu-batu kasar ini terbuat dari pasir yang direkatkan, dan teksturnya lembut. Penggalian Luonian sebenarnya telah mengeluarkan pasir pecah yang tak terhitung jumlahnya. Saat Luonian mengambil lebih banyak dan lebih banyak, dia akhirnya mengambil pasir di permukaan, dan benda berbentuk oval terlihat di dalamnya, yang lembut saat disentuh, seperti sepotong daging yang diletakkan di atas batu. Luonian bahkan bisa mendapatkannya, keluar rasakan panas. Dan energinya. Apa ini? Luonian tidak berpikir terlalu banyak, mengambil daging ini dengan kedua tangan hendak menariknya keluar. Tapi begitu tangan ini meraihnya, daging itu menjadi sangat lunak, dan 10 jarinya langsung tenggelam ke dalamnya. Luonian sedikit terkejut, dan ingin menariknya keluar, tetapi ketika dia menariknya keluar, dagingnya menempel di tangannya, dan seluruh daging itu seperti gula cair, benar-benar menyatu dengan tangannya. Melepaskannya secara keseluruhan. Benda ini jatuh ke tanganku. Luonian sangat terkejut. Tenang, tenang, teriak Luonian dalam hatinya. Sekarang satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri, jadi dia tidak boleh panik. Meskipun potongan daging ini terus meleleh ke tangannya, tidak ada rasa sakit dalam keseluruhan prosesnya, tetapi perasaan hangat datang darinya. Daging itu sendiri menjadi bagian dari anisasi Luonian, menyebar di sepanjang permukaan lengannya, tampak menakutkan tetapi tidak berbahaya sama sekali. Setelah sekitar sebatang dupa, potongan daging itu benar-benar menyatu. Luonian hanya merasa tangannya lebih tebal, dan penampilannya terlihat agak canggung, tetapi dia masih bisa menggunakannya dengan bebas. Yang mengejutkan Luonian adalah bahwa dia kekuatannya telah meningkat banyak. Bingkai, sepotong daging ini sendiri mengandung energi yang luar biasa. Ini, hadiah. Luonian tiba-tiba tersadar. Ketika Levita tingginya 20 kaki, mereka dihadiahi dengan jiwa, dan sekarang Luonian dihadiahi dengan tubuh fisik. Selama aku menyerap cukup daging, aku bisa menghancurkan pilar batu kecubung itu. Hati Luonian menjadi lebih jernih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung pergi ke batu kasar terdekat, dan mulai menuju tonjolan di permukaan batu tersebut. Setelah mengupas lapisan tipis permukaan, dia bisa melihat daging berwarna aneh. Luonian mengambil daging darinya dengan kedua tangan, lalu membiarkan daging itu menyatu dengan tubuhnya. Mungkin ada 3 hingga 400 batu kasar seperti itu di ruang atas, dan Luonian sama sekali tidak bosan. Dia mengambilnya satu persatu dan menyatukannya. Semakin banyak daging yang menyatu, Luonian juga merasakan perubahan yang mengguncang bumi pada tubuh. Ukuran tubuhnya sendiri membengkak 4 kali lipat. Jiwaku sudah sebanding dengan pusat kekuatan di luar angkasa, dan sekarang tubuh fisikku juga telah mencapai standar ini. Jika aku kembali ke dunia yang kacau,
kekuatan tubuh fisikku sendiri dapat menakuti ayahku. Luonian melihat pada yang terakhir sambil berpikir, ambil bongkahan batu itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengambil daging yang tersembunyi di dalamnya hanya dengan genggaman ringan. Setelah menelan daging terakhir ke dalam tubuhnya, Luonian langsung pergi ke pilar batu kecubung. Tongkat cincin langit adalah milikku. Luonian mengepalkan tinjunya dan meledak ke arah pilar batu kecubung. Ledakan. Bagian atas pilar batu kecubung yang tidak bisa dihancurkan hancur, memperlihatkan bagian atas batang cincin langit. Dari luar saja, tidak ada yang aneh dengan Skyring Rod. Itu hanya sepotong tumpukan kayu mati yang lebih tipis di bagian bawah dan lebih tebal di bagian atas, tetapi mahkota pohon yang berantakan di bagian atas terbentang, tampak membengkak dan rumit, dengan rasa kehalusan yang sedikit misterius. Luonian mengulurkan tangan besarnya yang membengkak beberapa kali, meraih tongkat Tianhuan dan menyeretnya ke atas. Tarikan ini gagal menariknya keluar dari batu kecubung. Luonian juga takut itu akan patah, jadi dia meninju bagian bawah batu kecubung beberapa kali, menghancurkannya sepenuhnya, dan kemudian mengeluarkan tongkat cincin langit. Staf Tianhuan ini, benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi. Dia melihat ke kiri, melihat lagi, dan kemudian menyuntikkan sinar kesadaran ke dalamnya, yang menghilang tanpa jejak segera setelah disuntikkan. Tidak ada gunanya. Luonian tertegun sejenak, lalu meraih tongkat cincin langit dan berjalan menuju pintu. Gadis kecil itu masih berdiri diam di sana. Saat Skyring Rod diambil, Levita akan kehilangan arti keberadaannya, dan dia akan menghilang secara alami, tentunya itu mungkin bukan waktu yang singkat. Hei, bagaimana kamu menggunakan staf cincin surgawi? Luonian bertanya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya seperti biasa, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tujuan Luonian adalah membawa staf cincin langit kembali ke Luo Zeng, dan dia tidak terburu-buru untuk menemukan jawaban, lalu bagaimana saya keluar dari sini? Pada saat itulah daya tarik besar tiba-tiba datang dari staf Tianhuan, menarik sebagian kecil kekuatan di tubuh Luonian. Hush! Sinar cahaya ungu melayang di sekitar tongkat cincin langit, lalu melesat lurus ke arah langit-langit di lantai atas Levita. Saat cahaya ungu menerpanya, seluruh bagian atas Levita mulai berubah. Perlombaan luar angkasa di bagian bawah Levita telah melihat lampu hijau naik ke atas, dan ketika mereka gelisah, lampu hijau tiba-tiba menghilang. Umumnya kepunahan lampu hijau berarti makhluk di menara telah mati. Beberapa ras luar angkasa bersorak, mereka tidak bisa mendapatkannya dan mereka tidak ingin orang Hun mendapatkannya. Tetapi sebagian kecil ras luar angkasa penuh dengan penyesalan, mereka tidak ingin memasuki Levita untuk mati, dan mereka berharap seseorang akan mengakhiri situasi yang kejam ini. Tapi setelah lampu hijau padam beberapa saat, lampu ungu perlahan muncul, dan kemudian bagian atas cerobong asap Levita perlahan terbuka, seperti bunga yang mekar, mengembang ke segala arah, dan sesosok tubuh kekar keluar darinya. Saat ini, semua garis di alun-alun raksasa berubah menjadi hijau. Luonian melirik ke garis hijau, apakah ini berarti bahwa batasan di alun-alun ini telah dicabut? Kemudian dia melompat turun dari puncak menara Levita, melayang di udara untuk beberapa saat, dan mendarat tepat di depan pintu bangunan oval di paling kanan. Monster kecil berkebangsaan Hongaria berdiri di depan pintu gedung, dan menyaksikan Luonian melayang di depannya dengan linglung. Luonian memberi hormat. Hei, kamu tidak membutuhkan hadiah sebesar itu. Luonian sedikit terdiam. Perlombaan luar angkasa ini memang berpikiran sederhana. Penatua Sue benar-benar mengajari mereka banyak kebenaran, tetapi mereka masih percaya pada suku-suku primitif. Penatua Sue menyamar dirinya sebagai dewa mereka karena hanya dengan cara ini ia dapat secara efektif memerintah orang Hongaria. Perlombaan luar angkasa itu melihat Luonian terbang ke bawah dengan tongkat, dan mata mereka merah. Setelah larangan di alun-alun raksasa dicabut, mereka bergegas menuju Luonian tanpa ada komunikasi satu sama lain. Ketika Luonian membantu monster kecil itu, dia melihat alien itu datang langsung ke arahnya. Google, meraba-raba. Wow. Perlombaan di ruang angkasa mengeluarkan serangkaian raungan, Luonian tidak dapat memahami sepatah kata pun, dan seluruh ruang angkasa mempelajari 6 penatua Sue mungkin satu-satunya yang berbicara bahasa ras luar angkasa yang sangat dalam. Dia tidak mengerti, tapi Luonian mungkin menebak apa yang mereka katakan. Ini tidak lebih dari omong kosong seperti serahkan staf cincin langit dan atau aku akan membunuhmu. Monster kecil itu menggerutu sebentar, dan kemudian ada sedikit keberanian di wajahnya, dan dia berdiri di depan Luonian untuk melindunginya, tetapi saat dia berdiri diam, Luonian mengulurkan tangan besarnya dan melemparkannya ke samping.
Aku tidak membutuhkan perlindunganmu dibandingkan dengan ketika aku baru saja memasuki ruang angkasa yang dalam Luonian sangat senang ketika dia dihadiahi dengan kekuatan jiwa. Mengerikan, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya. Dengan setiap gerakan, dan dia khawatir tidak ada yang melepaskan kekuatan ini. Hah! Luonian mengayunkan Sky Ring Rod seperti tongkat kayu, dan menunjuk ke balapan luar angkasa. 3 kera dingin yang memimpin melompat lebih dulu, dan segera bergegas menuju Luonian dengan gesit. Meskipun otak ras luar angkasa ini tidak baik, mereka adalah ras yang lahir di luar angkasa, bakat fisik mereka jauh lebih kuat daripada makhluk di dunia utama, dan mereka bahkan lebih tinggi dari makhluk di dunia yang kacau. Tapi Luonian saat ini sebenarnya adalah penggalang teratas. Meskipun sosok kera dingin sangat cepat, di mata Luonian mereka terlihat seperti gerakan yang sangat lambat. Memegang staf Tianhuan, dia bergegas untuk menghancurkan. Ketiga kera dingin itu tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, mereka hanya merasakan kabur di depan mata mereka, rasa sakit di punggung mereka, dan kekuatan yang tak tertahankan menghantam mereka, dan mereka sudah tergeletak di tanah. Adegan yang dilihat oleh balapan luar angkasa lainnya hampir sama, tetapi mereka tidak mendapatkan pukulan itu. Luonian takut menghancurkan tongkat Tianhuan, jadi dia masih memiliki sebagian besar kekuatannya. Jika tidak, bagaimana kera dingin ini bisa bertahan? Meskipun aku tahu kamu bodoh, kamu masih ingin mencari kematian. Luonian memelototi ras luar angkasa lainnya. Melihat nasib Han Yuan, ras luar angkasa itu tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Di bawah tatapan ini, mereka mundur beberapa langkah secara bersamaan, tidak ada dari mereka yang berani maju. Ayo pergi. Luonian berbalik, mengangkat monster kecil itu dan melemparkannya ke punggungnya, melompat, dan terbang keluar alun-alun raksasa. Setelah melintasi pinggiran alun-alun besar, Luonian mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di titik tertinggi di pusat kota Tianlun. Sebelumnya, laba-laba itu membawanya menaiki tangga dalam waktu yang lama, memanjat naik turun dari tanah. Gululu. Monster kecil itu menunjuk punggung Luonian sambil berteriak. Meskipun Luonian tidak dapat berkomunikasi dengannya, dia mungkin mengerti bahwa itu pasti menunjuk ke arah bangsa Hongaria. Setelah terbang pada jarak tertentu ke barat daya kota Tianlun, Luonian melihat formasi raksasa mengambang di udara, masing-masing berdiameter ratusan mil. Formasi raksasa ini seharusnya menjadi benua yang lengkap. Mengikuti instruksi monster kecil itu, Luonian terbang menuju salah satu formasi raksasa. Sebelum masa depan mendekat, monster kecil itu mengeluarkan serangkaian teriakan bersemangat. Luonian melihatnya dan melihat kolom asap hitam menyala di tengah formasi raksasa ini. Di bawah pilar asap hitam itu ada kota besar, tempat tinggal orang Hun. Pemukiman ras luar angkasa ini sangat sederhana, mempertahankan bentuk suku primitif, dan Penatua Sue membawa beberapa teknik konstruksi unik ke Hun, tetapi membantu Hun membangun kota yang indah, tetapi sekarang kota itu hancur sekaligus. Perlombaan luar angkasa di alun-alun raksasa memiliki cara untuk menyampaikan pesan. Faktanya, ketika orang Hun naik hingga 20 kaki dari Levita beberapa hari yang lalu, berita tersebut telah menyebar di antara ras luar angkasa lainnya. Di satu sisi, mereka berharap Penatua Sue dapat memecahkan misteri Levita kemudian dapatkan yang lengkap berita. Jadi kapan harus menyerang Hun sangat penting. Tepat ketika perlombaan antariksa masih ragu-ragu, Penatua Sue dan Luonian keluar secara langsung dan menerobos ketinggian 20 kaki. Setelah perlombaan antariksa mendapat berita, mereka tidak ragu lagi. Tidak peduli betapa bodohnya mereka adalah, mereka tahu bahwa mereka harus melakukannya secepat mungkin. Jadi sebelum Luonian naik ke puncak Levita, 5 ras luar angkasa sudah berbaris menuju Hun. Di tengah pemukiman adalah loteng laminasi kayu. Di bawah loteng kayu ada lorong bawah tanah yang ramping. Di lapisan paling dalam dari lorong itu adalah ruang rahasia bawah tanah, tempat Penatua Sue yang berambut putih duduk. Bang bang bang. Semburan suara teredam datang dari atas. Apa suara itu? Penatua Sue bertanya. Tubuh Penatua Sue masih merupakan makhluk 4 dimensi. Meskipun dia telah berada di luar angkasa untuk waktu yang lama, dia terbatas pada tingkat hidupnya sendiri, dan pengenalannya terhadap pemandangan di sekitarnya masih sangat samar. Meskipun dia mendengar suara yang sangat besar suara teredam, dia tidak bisa membedakan arahnya. Seorang Hongaria berjubah merah berkata dari samping, Penatua Sue mereka menyerang paviliun. Penatua Sue duduk di tempat tanpa bergerak, dan hanya bergumam, mereka datang begitu cepat. Bahkan, ketika Tetua Sue berencana pergi ke Levita bersama Luonian, dia sudah menduga bahwa hari ini akan tiba.
Penatua Sue, aku akan membawamu melarikan diri melalui terowongan. Kata orang Hun. Penatua Sue membangun terowongan kompleks di lantai dasar untuk memfasilitasi pelarian orang Hongaria. Oke, Penatua Sue mengangguk. Dia bukan orang yang takut mati, tetapi setelah klon berharga itu jatuh, semua harapannya disematkan pada Luo Nian sekarang. Tidak peduli apa, dia ingin tahu apakah Luo Nian telah mendapatkan batang cincin langit sebelum dia mati. Jika dia tidak bisa melihat Luo Nian, dia akan mati dengan enggan. Orang Hongaria menggendong Penatua Sue di punggungnya, mendorong pintu ruang rahasia dan berjalan menuju sisi lorong, tetapi hanya 2 langkah jauhnya, sebuah tombak panjang terbang ke arahnya. Orang Hongaria itu tidak bereaksi, dan dipaku ke dinding lorong dengan tombak, dan Penatua Sue secara alami terlempar ke tanah. Siapa? Tanda tanya. Penatua Sue bangkit dengan gemetar, mencoba yang terbaik untuk membedakan semua yang ada di depannya. Ada lingkaran besar dan kecil di depan matanya, dan setelah membedakannya sedikit, dia masih bisa perlahan memahami artinya tidak jauh dari kera dingin berambut emas, yang jelas mengintai dari sisi lain lorong. Klan kera dinginku selalu menganggap Penatua Sue sebagai tamu kehormatan, dan penampilannya pasti tidak lebih buruk daripada orang Hun yang tidak berguna ini. Mengapa Penatua Sue melarikan diri? Tanya kera dingin berambut emas. Elder Sue pura-pura tidak mengerti, dan meraba-raba untuk pergi. Tapi kera dingin berambut emas mencibir, mengangkat Elder Sue, dan dengan tamparan lembut, lapisan cahaya hitam menyelimuti permukaan tubuhnya, dan kemudian memimpin Elder Sue langsung menembus tanah. Ketika dia berdiri di permukaan, dia membawa Penatua Sue dan meraung dengan keras, semuanya, berhenti. Orang Hun masih berjuang mati-matian, meskipun mereka dihancurkan dan mundur, mereka masih berjuang keras, tetapi ketika mereka melihat Penatua Sue ditangkap, mereka semua membeku. Ketika ras luar angkasa lainnya melihat Penatua Sue, mata mereka menunjukkan keserakahan. Berita bahwa Luo Nian telah melanggar Levita belum disampaikan, mereka hanya ingin mendapatkan informasi tentang Levita dari Elder Sue. Kami tidak memiliki permusuhan hidup dan mati dengan Hongaria. Selama Tetua Sue bersedia mengungkapkan rahasia di Levita, bagaimana dengan 5 ras luar angkasa kita yang mundur? Kata Dewa Kera Dingin berambut emas. Suku Muna, saya setuju. Kami juga setuju. Saya setuju. Perlombaan luar angkasa itu segera bergema. Kera Dingin berambut emas menempatkan Penatua Sue di depannya, dan berkata-kata demi kata, saya tahu Anda mengerti bahasa kami, jangan berpura-pura, jika Anda tidak berbicara, kami akan membunuh setiap Hun. Mematikan? Bukannya Penatua Sue tidak mau membagikan berita Levita, tetapi menurut pengaturan Levita, ras biadab ini tidak memenuhi syarat untuk naik ke ketinggian 20 kaki. Sebelum dia sedikit ragu, kera dingin berambut emas memberi isyarat untuk menyeka lehernya, teruslah membunuh. Perlombaan luar angkasa akan mulai membantai lagi, tunggu sebentar. Tetua Sue berteriak, dan lalu berkata dengan bahasa tersentak-sentak, setelah masuk 20 kaki di depan Levita, kamu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia menceritakan semua yang dia tahu, dia akan dibunuh seperti orang Hun. Jadi ketika dia berbicara, dia berpikir tentang bagaimana memecahkan situasi. Dia belum pernah menghadapi situasi pasif seperti itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, ras-ras luar angkasa ini juga memiliki konflik satu sama lain, dan mereka tidak akan bergandengan tangan untuk menyerang suku Hun. Sekarang dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Ketika Penatua Sue hampir putus asa, dia tiba-tiba merasakan gelombang yang kuat datang. Betapapun membosankannya perasaan Penatua Sue, ras luar angkasa ini secara alami terasa lebih jelas, dan mereka merasakan fluktuasi energi yang kuat datang dari atas. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, benda itu hanya berjarak lebih dari 10 dari kera dingin berambut emas. Suami, kera dingin berambut emas itu merasa ada yang tidak beres, dan ketika menyadari ingin lari, sudah terlambat. Boom! Rasanya bagian atas kepalanya menjadi hitam, dan tubuh kekar dan agung Luo Nian jatuh seperti gunung, menghancurkan kera dingin berambut emas ke tanah. Dalam bidang penglihatan Elder Sue, segala sesuatu yang lain terdiri dari cincin, kecuali Luo Nian, yang sangat jelas. Ketika dia melihat Luo Nian dan batang cincin surgawi yang seperti pancang di tangannya, hatinya segera menjadi tenang. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu kembali ke dunia yang kacau dan temukan pohon pahit Tuan. Aku tidak dapat menemukan jalan kembali. Luo Nian tersenyum. Tapi terlalu berbahaya di sini, kamu tidak boleh datang, kata Penatua Sue. Tidak apa-apa, Luo Nian berkata dengan senyum percaya diri. Dia meraih batang cincin langit dan menjatuhkannya ke tanah 2 kali,
kekuatannya sendiri mulai membusuk dengan cepat, dan semua kekuatan diserap oleh batang cincin langit. Di puncak Menara Levi, Luonian menemukan fitur batang cincin langit ini. Tongkat ini perlu menyerap kekuatan untuk membantunya. Kali ini staf cincin langit menyerap banyak kekuatan, dan Luonian merasa tangan dan kakinya sedikit lemah, tetapi staf cincin langit yang menyerap kekuatan itu tiba-tiba mengeluarkan ledakan besar. Paksaan ini tekanan hampir melanda segalanya, baik itu suku Hun atau suku lain. Mereka merasa kaki mereka penuh timah saat ini, dan mereka langsung bersujud di tanah dan tidak bisa bangun. Meski Luonian kini memiliki tubuh dan jiwa orang yang kuat, nyatanya kekuatan supernaturalnya masih terbatas pada jalan ketuhanan dunia yang kacau balau. Dia tidak pernah memahami kekuatan dunia utama dan ruang angkasa yang dalam. Dia tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan batang cincin langit, dan dia terkejut ketika melihat semua orang berbaring di depannya. Tidak perlu semua turun, orang Hun itu tidak perlu, gumam Luonian. Begitu kata-kata itu jatuh, tongkat Tianhuan sedikit gemetar, dan orang Hun yang berbaring di tanah merasa paksaan itu menghilang, dan mereka bangkit dari tanah dengan mudah. Namun, orang-orang Hun ini baru saja berdiri dan maju untuk mengelilingi Luonian dan Tetua Sue. Mereka melemparkan tubuh mereka ke tanah, dan bersujud kepada Luonian dan Penatua Sue berulang kali. Bagi orang Hongaria, Penatua Sue adalah orang suci dan dewa yang tidak dapat dinodai. Tidak dapat diterima bagi mereka untuk diculik oleh kera dingin berambut emas barusan, tetapi Luonian yang tiba-tiba muncul langsung menaklukkan semua orang. Ini pasti lebih kuat dari Penatua Sue. Orang suci yang kuat, bahkan dewa yang lebih kuat. Melihat lingkaran Hun yang terus memberi hormat kepadanya, merinding Luonian bangkit. Penatua Sue, tolong beritahu mereka untuk tidak memberi hormat seperti ini, itu tidak nyaman. Penatua Sue. Tidak berdaya, dia tersenyum, tidak ada gunanya. Hun masih dalam tahap peradaban klan. Yang paling mereka hargai adalah keyakinan mereka. Saya dapat membantu mereka membangun keyakinan mereka, tetapi sulit untuk membantu mereka menghancurkannya. Setelah mereka berkunjung sebentar, Tetua Sue baru saja mengatakan sesuatu kepada orang Hun itu, dan orang Hun itu bergegas menuju orang asing dengan tatapan membunuh. Karena orang asing ini menyerang Tetua Sue secara langsung, orang Hongaria sangat marah, mereka hampir tidak bisa menahan diri, dan mengeksekusi orang asing yang menyerang orang Hongaria satu demi satu, dan bau darah menyebar ke segala arah untuk sementara waktu. 2 jam kemudian, di aula kayu yang indah, Luonian berdiskusi dengan Tetua Sue tentang kembali. Nyatanya, Luonian tahu jalan pulang, alasan mengapa dia menemukan tempat ini adalah untuk mengirim monster kecil itu pulang di satu sisi, dan di sisi lain untuk membawa Penatua Sue kembali. Tanpa diduga, Penatua Sue menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Mengapa? Luonian bertanya dengan bingung. Penatua Sue menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Kamu tidak tahu. Setelah malapetaka yang melenyapkan gerbang 4 roh pecah, tidak ada makhluk hidup dari dunia utama yang dapat kembali. Kembali adalah kematian, tidak hanya itu, tetapi juga ruang yang dalam. Dalam pertempuran yang menentukan antara klan Yang dan klan Dan, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring di kedua klan. Sekarang tidak mungkin untuk menguji apakah ikan yang lolos dari jaring ini masih hidup, tetapi mereka tidak akan pernah kembali ke ruang dalam, yang dibatasi oleh aturan. Di dunia yang kacau, Kusu mendengar bahwa ketika Taisang Laojun bertemu dengan Penatua Sue, dia juga menilai bahwa Penatua Sue tinggal di luar angkasa berdasarkan fakta ini, karena sulit bagi Penatua Sue untuk menembus batasan ini, dan tidak mungkin untuk menyeberang alam utama dan langsung mencapai dunia yang kacau. Kalau begitu aku hanya bisa kembali sendirian. Luonian merasa sedikit menyesal. Iya, membawa kembali staf Tianhuan adalah prioritas utama, lebih cepat daripada nanti. Kata Penatua Sue. Tapi pembantaian ras luar angkasa oleh orang Hun pasti akan membalas dendam mereka. Tetua Sue, bukankah kamu berbahaya? Tanya Luonian. Tetua Sue tersenyum, kamu telah memperoleh batang cincin surgawi, yang cukup untuk mengendalikan hidup dan mati semua makhluk di angkasa luar. Beraninya mereka membalas dendam padaku. Masih sedikit khawatir, tiba-tiba dia berkata kepada Sky Ring Road, saya ingin beberapa penjaga menjaga mereka. Sky Ring Road menarik kekuatan Luonian lagi. Rumble. Dengan tanah bergetar, patung-patung humanoid merangkak keluar dari tanah, jumlahnya bisa mencapai 1000. Melihat para penjaga yang diciptakan oleh Sky Ring Road ini, Luonian merasa lega. Tapi keajaiban yang diciptakan oleh Luonian menarik pemujaan kelompok Hun. Setelah menyelesaikan ini, Luonian memulai perjalanan pulang. Dia meninggalkan strata yang rusak ini, kembali ke Skywell City lagi,
menuju ke utara dari pusat Skywell City ke titik tumpu paling jauh, melewati lorong dan berhasil menemukan ruang rahasia melingkar tempat dia datang. Setelah mengaktifkan susunan teleportasi di ruang rahasia, berkas cahaya menembus tubuhnya dari atas ke bawah, menelan dia sedikit demi sedikit. Dari orang yang utuh, menjadi individu yang rusak, dan kemudian menghilang sama sekali. Tidak lama kemudian, tubuh Luonian muncul di lingkaran berbentuk berlian di atas pengadilan Dewa Abadi. Setelah Luonian melihat-lihat sebentar, dia langsung melompat dari pengadilan Dewa Abadi. Wosh! Luonian membutuhkan beberapa bulan untuk mendaki dari dasar pilar suci ke atas, tapi sekarang dia bisa terbang bebas dengan mengandalkan tongkat cincin langit, dan secara alami lebih mudah untuk naik dan turun tiang suci. Senior Jiang Zia tinggal di sana terlalu lama, Luonian merasa perlu bertemu dengannya terlebih dahulu. Wow, ketika Luonian mendarat dengan bebas pada jarak 10 kaki, tubuhnya tiba-tiba melayang di udara, lalu dia terbang menuju subdunia terdekat. Di subdunia, Jiang Zia sedang menyusun potongan-potongan patung. Untuk waktu yang lama di masa lalu, Luonian belum bisa kembali ke dunia bawah, itu mungkin nasib buruk. Jiang Zia tidak pernah menyerah dengan mudah. Dia tidak berkompromi ketika dia diasingkan di ruang Jishan, pada akhirnya, dia tidak hanya berhasil menguasai ruang Jishan, tetapi juga membuat lubang di dunia yang kacau balau. Dia tidak berani meninggalkan dunia sekunder sekarang, tanpa bantuan Luonian, dia tidak akan bisa memanjat pilar suci, apalagi kembali ke ruang Jishan. Setelah mencoba banyak solusi, dia fokus pada patung ini, dan keempatnya roh patung yang dibuat oleh pintu dapat bergerak bebas di dunia misterius. Jika saya bisa mengendalikan benda ini, mungkin saya bisa mencari tahu sedikit. Namun, proses pembuatan gerbang empat roh sangat luar biasa. Jiang Zia membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki sebagian kecil dari patung yang rusak. Mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk memulihkannya sepenuhnya. Tapi dia telah selamat dari begitu banyak era kacau di ruang Jishan, jadi apa artinya memulihkan patung selama beberapa dekade? Hari ini dia tenggelam dalam pemugaran patung seperti biasanya, ketika dia tiba-tiba mendengar suara kecil. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok terbang masuk, itu adalah Luonian, dan anak ini masih membawa tiang kayu di bahunya. Jiang Zia melambaikan wajahnya dengan lamban, memarahi anak nakal dan tersenyum. Monster tua yang telah hidup selama ribuan era kacau, suasana hatinya sangat berfluktuasi. Senior sudah lama menunggu. Luonian menyapa sambil tersenyum. Kenapa lama sekali? Aku khawatir kamu akan mati karenanya. Apakah kamu naik ke puncak pilar suci? Tanya Jiang Zia. Karena diasingkan di sini, Jiang Zia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia yang kacau ini. Aku pernah ke puncak pilar suci, tapi kata Luonian. Bisakah ada keuntungan? Jiang Zia bahkan lebih terkejut. Dia tahu betapa pentingnya token dari pantai seberang di pilar suci itu. Ada keuntungan, tapi kata Luonian lagi. Tapi apa? Jiang Zia bertanya dengan tergesa-gesa. Hal-hal berbeda dari apa yang kamu pikirkan senior, banyak hal terjadi selama periode ini, jelas Luonian. Jiang Zia sedikit bingung, banyak hal. Ada apa? Karena ceritanya panjang, Luonian merenungkannya dan berkata, ayahku membawa para pahlawan manusia itu untuk membunuh Yu Qingtian. Wajah Jiang Zia berubah ketika dia mendengar itu, mereka melancarkan serangan terhadap peradaban Yuanling. Tidak, itu adalah eksistensi yang lebih kuat dari peradaban Yuanling. Luonian memiliki pemahaman umum tentang hal-hal di Sanxingtian di pilar suci, dan sekarang dia akan menjelaskan apa yang dia ketahui. Biarkan Jiang Zia mendengarkan. Kamu bilang tuan-tuan telah meninggal dunia. Jiang Zia bertanya dengan sedih. Yah, aku mendengar bahwa Yuan Shi Tianzun dan pendahulunya memang sudah mati, tetapi mereka masih memiliki jejak jiwa, jawab Luonian. Apa yang terjadi denganmu sekarang? Jiang Zia bertanya pada Luonian, menatapnya. Tubuh Luonian membengkak beberapa kali, dan dia tampak seperti raksasa kecil. Aura kuat dan misterius yang memancar darinya membuat Jiang Zia semakin takut. Dengan pengetahuan luas Jiang Zia, sulit membayangkan apa yang dialami Luonian. Ini terkait dengan tugas yang diberikan oleh Raja Roh Manusia. Dia memintaku untuk pergi ke luar angkasa. Luonian memberitahuku tentang menjelajahi pilar suci dan pergi ke luar angkasa untuk mendapatkan tongkat cincin langit. Setelah memahami seluk-beluk masalah ini, kesedihan Jiang Zia berkurang, dan pada saat yang sama menyadari bahwa tiang kayu di tangan Luonian adalah jimat yang luar biasa. Karena kamu mengatakan bahwa staf Tianhuan Maha Kuasa, bisakah kamu menjadikanku makhluk hidup di dunia misterius? Jiang Zia bertanya. Setelah mempelajari dunia misterius begitu lama, Jiang Zia tidak pernah melihat dunia dengan cermat.
Ini biarkan aku mencoba, mungkin batang cincin langit dapat membantumu mereinkarnasi jiwamu. Levita dapat melepaskan reinkarnasi jiwa, dan batang cincin langit mungkin juga dapat melakukannya. Apa itu reinkarnasi jiwa? Tanya Jiang Xia. Senyum muncul di wajah Luonian, kamu akan segera tahu. Dia sudah merasa bahwa batang cincin surgawi menarik kekuatannya sendiri. Wow, kemudian staf Tianhuan melepaskan kekuatan tak terlihat untuk menutupi tubuh Jiang Xia. Saat berikutnya, Jiang Xia merasakan sakit yang luar biasa di setiap inci tubuhnya. Rasa sakit ini tampaknya meluas tanpa batas seperti ilusi, hampir di luar jangkauan yang dapat dia tahan. Luonian sebenarnya sedikit khawatir Jiang Xia tidak akan bisa bertahan, lagi pula, ada risiko tertentu dalam reinkarnasi jiwa. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, meskipun Jiang Xia adalah makhluk dunia 3 dimensi, itu sama sekali tidak sebanding dengan ras liar di luar angkasa. Seharusnya tidak sulit bagi Jiang Xia untuk bereinkarnasi ke tingkat yang lebih tinggi, jiwa. Setelah rasa sakit berlangsung beberapa saat, Jiang Xia perlahan membuka matanya, karena dia berada di subdunia, dan dia tidak melihat adanya perbedaan lain. Apa-apaan ini mengapa kamu melakukan siksaan yang tidak manusiawi kepadaku? Jiang Xia bertanya dengan wajah lemah. Senior, ikuti aku, kata Luonian sambil tersenyum. Melihat Luonian berjalan keluar dari subdunia, dia secara alami mengambil tali di tanah, dia takut tersesat di dunia misterius. Ketika dia meraih tali dan melangkah ke dunia misterius, bintik-bintik cahaya dengan jarak tak tentu itu menghilang, digantikan oleh dunia yang terbuka, lengkap, dan besar. Ini, reinkarnasi jiwa yang kamu bicarakan adalah. Ini untuk membantumu menjadi makhluk di dunia misterius. Jika jiwamu cukup kuat, kamu bahkan bisa menjadi makhluk di luar angkasa. Jiang Xia lebih bersemangat sekarang betapa bersemangatnya, lagi pula, ini adalah dunia yang telah dia pelajari selama waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia akhirnya bisa bergerak di dalamnya, berlari seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Jika ada cukup waktu, Jiang Xia bersedia tinggal di dunia Xuan Liang selamanya. Menurut apa yang dikatakan Luonian, situasi di dunia yang kacau sangat kritis, dan mereka benar-benar tidak dapat membuang waktu di dunia misterius. Dunia yang kacau. Di Gunung Li. Gadis Phoenix dari klan Jinwu bosan melihat langit berdarah yang semakin jauh. Sejak dia memimpin pria gendut Bovan untuk menduduki Yusengtian, dia jarang mundur dari pantai seberang. Menjalankan Yusengtian adalah hal yang sangat menarik. Lagi pula, dia ada seperti tuan di Yusengtian, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Ini membuatnya merasa seperti dia dulu adalah penguasa sarang Phoenix. Dia tidak pernah menyangka bencana akan datang tiba-tiba, bola energi destruktif itu bisa menelan segalanya. Feng Nu dapat mundur dari sisi lain untuk menghindari bencana, tetapi Bovan tidak bisa, makhluk dunia 4 blok yang besar ini hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika bola energi jatuh di kepalanya. Segera setelah Feng Nu kembali ke Yusengtian, sebuah lubang besar muncul di depan matanya, dan sebagian besar Yusengtian ditelan, dan inti Tianzi juga hancur. Setelah itu, pantai seberang tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan Feng Nu hanya bisa kembali ke Lisan, menyaksikan perluasan dan pertumbuhan pesat tanah kelahiran pertama dalam kebosanan kecepatan perluasan tanah. Kelahiran pertama hampir di luar dugaan semua orang, bahkan Luo Zeng tidak dapat memprediksi. Semakin besar ukuran tempat lahir, semakin cepat kecepatan melahap kepala tersebut, dan kecepatan ekspansi meningkat secara eksponensial. Dibandingkan dengan seluruh Land of Beginning, Gunung Li yang dulunya besar menjadi sekecil perahu tunggal di laut. Luo Zeng duduk bersila dengan mata tertutup di Emerald Platform, dan dia melihat dunia yang kacau dengan visi tanah permulaan. Dunia ibu tidak dekat dengan kita, ia menjauh dari kita di sisi lain, kata Luo Zeng dengan mata terpejam. Mendengar kata-kata Luo Zeng, Fuxi, Nuwa, dan Dewa Kekacauan Kuno semuanya lega. Beberapa hari yang lalu, dunia ibu tiba-tiba muncul dan membuat semua orang gelisah. Mereka sangat menyadari karakter dewa jahat, mereka terlalu sulit untuk dijerat, dan begitu mereka terjerat olehnya, mereka akan kehilangan lapisan kulit untuk hidup dan mati. Meski tanah kelahiran sekarang lebih besar dari dunia ibu, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk memulai perang. Tepat ketika semua orang santai, Luo Zeng melanjutkan, sebuah kapal terbang dilepaskan oleh dunia ibu. Dibandingkan dengan dunia ibu saat ini, kapal terbang itu bahkan bukan setitik debu, tetapi masih sensitif oleh penangkapan Luo Zeng. Perahu terbang, biarkan aku menghentikannya. Jangan biarkan dewa jahat memasuki tanah kelahiran pertama, jika tidak ngengat akan dilahirkan kembali. Fuxi, Nuwa, dan yang lainnya mengajukan diri,
bahkan mau menginginkannya untuk bergabung dalam kesenangan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkanmu, inkarnasiku sekarang bebas untuk meninggalkan tempat aku memulai, dan aku akan pergi. Tidak peduli apa yang direncanakan Dewa Jahat, Luo Zeng hanya akan kehilangan satu inkarnasi paling banyak. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya berhenti bersikeras. Kemudian pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan diri yang identik muncul di Gunung Li. Saat berikutnya, Avatar dalam muncul bersama dengan kapal terbang di luar Land of Beginning, berlari kencang di dunia kosong yang kacau. Jarak antara dua raksasa, dunia ibu dan tempat kelahiran, tampaknya tidak jauh, tetapi sebenarnya jarak antara mereka sangat jauh. Dua pesawat luar angkasa membutuhkan waktu 2 hari untuk saling berhadapan dengan kecepatan tinggi. Kedua kapal terbang mendekat perlahan. Luo Zeng berdiri di sisi kapal terbang dan melihat ke arah kapal terbang di seberangnya. Setelah pesona di atas kapal terbang dibuka, sosok hitam keluar darinya dan melayang masuk ke hampaan, menatap Luo Zeng di bawah, tertawa terbahak-bahak. Pemilik tawa ini adalah Dewa Jahat. 3840